Halo, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu Guru berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat meskipun kita belajar jarak jauh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga, membangun masyarakat sejahtera. Adapun muatan pelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Kita masih membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu Guru sudah menjelaskan bahwa perjuangan panjang para pahlawan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan ditebus dengan pengorbanan yang sangat besar. Adapun bentuk-bentuk perjuangan para pahlawan kita itu baik secara fisik maupun perjuangan secara diplomasi. Kalau kita lihat bentuk perjuangan secara fisik, pertempuran terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kalau kamu lihat di layar kamu, di sana ada beberapa pertempuran-pertempuran yang terjadi pada saat kita bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di sana terjadi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian ada pertempuran Ambarawa, itu terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian ada juga bentuk pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Kemudian Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Kemudian serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, kemudian kita lihat bentuk perjuangan secara diplomasi. Di sana ada dilakukan beberapa perjanjian. Ya, diantaranya perjanjian Linggarjati itu pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian ada perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Kemudian ada perjanjian Rum-Royen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta hingga penandatanganan perjanjian Rum-Royen adalah pada tanggal 7 Mei 1949.
Nah, mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi dalam mempertahankan kemerdekaannya? Ya, karena banyak bangsa asing yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Pihak-pihak tersebut antara lain itu pihak sekutu, terutama bangsa Belanda dan Inggris. Belanda ingin kembali menjajah di Indonesia, sedangkan Inggris telah berjanji membantu Belanda mengembalikan bekas jajahan Belanda, yaitu Indonesia, untuk kembali dikuasai oleh Belanda. Selain itu, banyak tentara Jepang yang tersisa di Indonesia dan belum mengetahui jika Jepang telah kalah perang dan menyerah kepada sekutu, juga belum mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia itu secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terjaga. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, kita dapat melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetensi dalam meraih prestasi, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, tidak harus dilakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan menghargai perbedaan yang ada tidak akan menjadi perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia tidak bisa ditawar atau harga mati. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara Indonesia. Ingatlah anak-anak, slogan "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Slogan ini sangat tepat untuk kita. Bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Nah, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Kemudian yang kedua, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, dapat melestarikan budaya asli Indonesia. Dan yang keempat, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah sebagai seorang pelajar.
Berikut ini beberapa perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama kita lihat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan siskamling. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan bergotong royong, contohnya memperbaiki masjid atau tempat ibadah. Kemudian yang ketiga, menghargai sesama warga negara Indonesia yang berbeda asal daerahnya. Yang keempat, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri dan mengurangi penggunaan barang impor. Yang kelima, mendukung pembangunan dengan taat membayar pajak. Dan yang terakhir, mengikuti semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kesimpulannya, sikap yang baik akan menghasilkan karakter yang baik pula. Maka dari itu, kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat yang tinggi, tidak akan mungkin bangsa ini goyah dan direbut kembali oleh bangsa lain. Yang ada malah Indonesia semakin kuat dan bersatu dalam keadaan apapun dan keadaan bagaimanapun. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Ibu guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Ibu guru akan memimpin doa penutup kita. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video penjelasan Ibu Guru hari ini, pelajaran IPS kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Baik anak-anak, kita akhiri, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.